Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Lucy Sri Musmini, SEMSI AK selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat, Bapak IGD Putu Banu Astawa, STM AK selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat, Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SE AK MPD selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya Komang Erdita Agustina dengan NIM 18170512220 dari Prodi S1 Akuntansi akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan Penggunaan, dan Kredibilitas terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS, studi pada generasi Z di Provinsi Bali. Adapun pokok pembahasan atau outline yang akan dipaparkan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 yaitu penutup. Baik, yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian. Dan sistem pembayaran merupakan salah satu dari sektor keuangan yang perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Salah satunya yaitu dengan munculnya e-wallet sebagai salah satu bentuk dari perkembangan sistem pembayaran Indonesia. Nah, e-wallet ini berkembang sejalan dengan Bank Indonesia yang mencanangkan gerakan nasional non-tunai untuk mewujudkan cashless society. Dan salah satu hal yang dilakukan Bank Indonesia untuk dapat mewujudkan cashless society adalah dengan adanya blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025 yang mana salah satu visinya yaitu mengintegrasikan keuangan dan ekonomi digital sehingga fungsi bank sentral dapat berjalan dengan maksimal. Nah, adapun salah satu inovasi yang dilakukan Bank Indonesia untuk mewujudkan SPE 2025 yaitu hadirnya Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, adapun kini seluruh penyedia jasa sistem pembayaran Indonesia terkecuali perusahaan e-wallet wajib menerapkan atau mengimplementasikan KRIS sebagai standar nasional QR Code pada layanan sistem pembayarannya. Adapun hadirnya KRIS ini menciptakan pembayaran menjadi lebih mudah, aman, dan efisien karena dapat melakukan transaksi pembayaran pada segala jenis PJSP hanya dengan satu jenis QR Code saja. Adapun kehadiran KRIS ini sangat bermanfaat bagi merchant, khususnya UMKM dan juga bagi masyarakat selaku konsumen. Bagi merchant sendiri, khususnya UMKM, KRIS ini bermanfaat sebagai sebuah hal yang dapat membantu mereka dalam membangun kredit profile untuk peminjaman kredit ke depannya. Sementara bagi masyarakat selaku konsumen, kehadiran KRIS ini dapat membantu mereka untuk mengatur pengeluaran karena segala jenis pengeluaran yang dilakukan transaksi pembayaran menggunakan KRIS akan langsung tercatat pada aplikasi e-wallet maupun mobile banking yang dimilikinya. Selain itu, dengan adanya KRIS ini menciptakan pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Dan masyarakat selaku konsumen juga dapat memperoleh promo sewaktu-waktu ketika melakukan transaksi pembayaran menggunakan KRIS. Adapun KRIS juga dikatakan sebagai sebuah game changer dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Adapun seluruh pemerintah daerah di Indonesia terus berupaya untuk mendukung perluasan penggunaan KRIS guna pemulihan ekonomi nasional, terkecuali Bali sebagai salah satu provinsi yang paling merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Nah, hingga akhir September 2021, metode pembayaran berbasis KRIS telah digunakan oleh 322.824 merchant yang tersebar di Provinsi Bali. Nah, adapun Bali juga masuk peringkat ke-7 dari daftar 10 provinsi dengan jumlah merchant KRIS terbanyak. Dan pemerintah Provinsi Bali juga meraih penghargaan Bank Indonesia Awards tahun 2021 untuk kategori pemerintah provinsi dengan implementasi KRIS terbaik di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Nah, Provinsi Bali dengan jumlah penduduk sebanyak 4,32 juta jiwa telah menunjukkan respon yang positif terhadap minat penggunaan KRIS sebagai metode pembayaran. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terus perkembangan penggunaan KRIS yang terus meningkat. Nah, berdasarkan data yang ada hingga Oktober 2021 tercatat jumlah volume transaksi non-tunai berbasis KRIS di Bali mencapai 982.000 transaksi dengan nominal transaksi sebesar 75 miliar. Nah, jumlah tersebut meningkat sangat tinggi sebesar 555% dari sisi volume transaksi dan 345% dari sisi nominal transaksi. Nah, peningkatan jumlah volume transaksi dan nominal transaksi penggunaan KRIS di Provinsi Bali tidak hanya meningkat pada sisi merchant saja, melainkan juga meningkat pada sisi masyarakat konsumen tiap tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan target Bank Indonesia pada tahun 2022 untuk terus meningkatkan perkembangan penggunaan KRIS dari sisi masyarakat selaku konsumen yang dibuktikan dengan adanya gerakan 15 juta pengguna baru KRIS. Nah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, juga mengatakan bahwa pekerjaan rumah mereka atau tujuan utama mereka sudah perihal bukan peningkatan penggunaan dari merchant saja, melainkan juga
melainkan lebih pada perluasan penggunaan kris dari sisi masyarakat selaku konsumen. Adapun minat penggunaan kris oleh masyarakat selaku konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada pengetahuan masyarakat, kemudian penggunaan, dan kredibilitas. Nah, ketiga variabel tersebut berkaitan dengan model teknologi assessment model, yaitu salah satu model perilaku yang menjelaskan tentang pendekatan penerimaan teknologi informasi. Nah, teori ini dikembangkan oleh Davis dan kawan-kawan pada tahun 1989. Pemilihan ketiga variabel tersebut karena ketiga variabel tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah generasi Z yang berada di Provinsi Bali yang pernah bertransaksi menggunakan kris melalui aplikasi e-wallet. Nah, pemilihan generasi Z yang memiliki e-wallet sebagai responden karena penggunaan e-wallet mengalami pertumbuhan yang tinggi selama masa pandemi COVID-19, terutama untuk 5 jenis e-wallet yaitu OVO, GoPay, Dana, Shopee, dan Link Aja. Yang mana generasi Z lain membuang kedudukan sebagai pengguna e-wallet terbanyak terutama untuk transaksi pada merchant. Nah, jumlah penduduk Provinsi Bali pun didominasi oleh generasi Z. Adapun generasi Z dikatakan sebagai generasi pertama yang lahir di dunia digital native, yang itu seorang yang tumbuh bersama dengan teknologi yang mahir dalam penggunaan teknologi sehingga generasi tersebut memiliki literasi keuangan digital yang baik dan diharapkan dapat mengoptimalisasikan peluang digitalisasi di berbagai sektor. Baik, berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan, maka saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh pengetahuan, kemudahan penggunaan, dan kredibilitas terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS studi pada generasi Z di Provinsi Bali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Yang pertama yaitu KRIS merupakan sebuah inovasi dari Bank Indonesia dengan ASPI untuk menciptakan ekosistem cashless society. Yang kedua itu keberadaan KRIS sebagai sebuah game changer dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu perkembangan KRIS secara nasional terus berkembang. Nah, Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi dengan perkembangan KRIS yang tinggi, yaitu Bali masuk 10 besar peringkat provinsi dengan jumlah merchant kris terbanyak dan dengan perkembangan volume serta dominan transaksi yang tinggi. Kemudian yang keempat, fokus utama Bank Indonesia untuk tahun 2022 bukan perihal perluasan penggunaan kris dari sisi merchant, melainkan pada perluasan atau peningkatan penggunaan kris dari sisi masyarakat selaku konsumen. Yang kelima itu generasi Z sebagai generasi pertama yang lahir pada dunia digital native diharapkan sebagai endorser atau promotor untuk menyuarakan penggunaan kris kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan tentang kris, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kredibilitas dapat menjadi faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat penggunaan Quick Response Indonesian Standard. Yang kedua, apakah kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan Quick Response Indonesian Standard. Yang ketiga adalah apakah kredibilitas berpengaruh terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kemudian penggunaan, dan kredibilitas terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard. Selanjutnya adalah manfaat hasil penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai sebuah model dari pengembangan teori psikologis yaitu TAM. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi masyarakat diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat agar dapat melakukan transaksi pembayaran non-tunai melalui kris sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan kris. Yang kedua yaitu bagi Bank Indonesia, ASPI, dan PCSP diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi ketiga pihak tersebut dalam menentukan inovasi atau strategi guna meningkatkan penggunaan kris oleh masyarakat selaku konsumen sehingga gerakan 15 juta pengguna baru kris untuk tahun 2022 dapat tercapai. Yang ketiga, bagi Universitas Pendidikan Ganesha dapat dijadikan sebagai tambahan referensi serta bahan bacaan perpustakaan. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang hendak menjalankan riset mengenai minat penggunaan kris. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama adalah deskripsi teoritis. Yang pertama itu teknologi assessment model atau TAM. Nah, TAM merupakan salah satu model perilaku yang menjelaskan tentang pendekatan penerimaan teknologi informasi yang merupakan pengembangan dari Theory of Reason and Action. Teori ini dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 dan dirancang untuk memprediksi penerimaan penggunaan teknologi oleh pengguna dan manfaat dalam pekerjaan. Yang kedua adalah minat penggunaan. Nah, menurut Kotler, minat merupakan sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya, kemudian timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut, dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli dan dapat menggunakan produk tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan merupakan hasil yang diperoleh dari individu yang telah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.
Yang ketiga ada kredibilitas, merupakan faktor yang mencerminkan keamanan privasi pengguna. Persepsi kredibilitas juga dapat didefinisikan sebagai perilaku di mana seorang percaya bahwa transaksi dan privasi informasi mereka dijaga dengan aman sehingga akan mempengaruhi pilihan mereka terhadap suatu sistem atau teknologi. Selanjutnya adalah Quick Response Code Initial Standard atau CRIS. Nah, CRIS merupakan penyatuan berbagai macam Quick Response Code atau QR Code dari berbagai penyelenggara jasa pembayaran menggunakan satu QR Code saja. Nah, adapun CRIS ini memiliki karakteristik unggul. Yang pertama yaitu universal, gampang, untung, dan langsung. Baik, selanjutnya adalah e-wallet atau dompet elektronik. Nah, e-wallet merupakan alat transaksi digital yang penggunaannya melalui media elektronik berupa server base. Adapun e-wallet diatur dalam peraturan yaitu PBI nomor 18/40/PBI/2016 pasal 1 ayat 7. Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama ada dari Lisniawati tahun 2021, Ningsih dan kawan-kawan tahun 2021, Palupi tahun 2021, Pratiwi tahun 2021, Roska tahun 2021, Siregar tahun 2021, Nurhayati tahun 2020, Tanesia tahun 2020, Awalia tahun 2019, Fadlan tahun 2018, dan Windiantari tahun 2018. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh pengetahuan, kemudian penggunaan dan kredibilitas terhadap minat penggunaan Quick Response Code Initial Standard secara parsial. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian yang berdasarkan pemaparan kajian pustaka dan penelitian yang relevan dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan Quick Response Code Initial Standard. Yang kedua yaitu kemudian penggunaan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan Quick Response Code Initial Standard. Yang ketiga yaitu kredibilitas berpengaruh positif terhadap minat penggunaan Quick Response Code Initial Standard. Selanjutnya adalah bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah lokasi dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali dengan objek penelitian yaitu generasi Z yang pernah menggunakan Quick Response Code Initial Standard melalui aplikasi e-wallet untuk transaksi pembayaran. Nah, adapun dapat dilihat pada tabel jadwal penelitian yaitu antara bulan Februari hingga Juni tahun 2022. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh generasi Z di Provinsi Bali. Nah, jumlah generasi di Provinsi Bali yaitu 1.126.842 jiwa. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yaitu proporsi sampling dengan rumus Lovin, yang mana kriteria yang digunakan yang pertama responden merupakan generasi Z kelahiran tahun 1997 hingga 2012 yang berdomisili Provinsi Bali. Responden memiliki e-wallet begitu OVO, Dana GoPay, Shopee Pay, atau link aja. Dan responden pernah menggunakan Quick Response Code Initial Standard melalui aplikasi e-wallet yang dimilikinya. Nah, adapun berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Lovin dapat diketahui atau dapat ditentukan bahwa sampel yang digunakan adalah sebesar 399,85 yang diblokir menjadi 400 generasi Z yang berdomisili Provinsi Bali. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan yang dilakukan pada ini adalah dengan cara penyebaran kuesioner melalui media Google Form. Nah, adapun penyebaran kuesioner ini dilakukan kepada generasi Provinsi Bali yang sekiranya telah memenuhi kriteria dengan cara menyebarkan link pada media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain. Selanjutnya adalah instrumen variabel dependent atau variabel terikat. Nah, adapun untuk instrumen variabel dependent atau variabel terikat ini menggunakan 3 indikator, yaitu yang pertama keinginan untuk menggunakan, akan tetap menggunakan di masa depan, dan merekomendasikan, yang mana bersumber dari Veronica tahun 2019. Nah, adapun instrumen variabel independen atau bebas ini, yang pertama untuk variabel pengetahuan memiliki atau menggunakan 3 indikator yang bersumber dari Kuzaini tahun 2019. Yang pertama ada pengetahuan karakteristik atau atribut produk, pengetahuan manfaat produk, dan yang ketiga adalah pengetahuan nilai kepuasan produk. Kemudian untuk variabel kemudahan penggunaan yang bersumber dari Roska tahun 2021 menggunakan 4 indikator yaitu easy to learn atau mudah dipelajari, easy to use mudah digunakan, clear and understandable atau jelas dan mudah dimengerti, dan keempat adalah become skillful atau menjadi terampil. Dan yang terakhir untuk variabel kredibilitas yang bersumber dari Wang et al. Dalam Sampurno 2015 dan Putra 2017 menggunakan 4 indikator, yaitu yang pertama besarnya resiko,
keamanan transaksi, kebutuhan transaksi, dan jaminan privasi. Selanjutnya adalah pengukuran variabel. Nah, pengukuran variabel yang digunakan dalam menyusun kuesioner adalah dengan skala Likert. Adapun untuk skor tertinggi yaitu dengan skor 5 sangat setuju, skor 4 setuju, skor 3 netral, skor 2 tidak setuju, dan skor terendah yaitu 1 sangat tidak setuju. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode dan teknis analisis data yang digunakan. Yang pertama ada uji statistik deskriptif berupa gambaran atau deskripsi data dalam bentuk nilai minimum maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Kemudian ada uji instrumen penelitian terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian ada uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian ada uji hipotesis terdiri dari uji analisis linear berganda, uji parsial, dan uji koefisien determinasi. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi umum responden. Nah, responden dalam penelitian ini yaitu generasi Z atau kelahiran tahun 1997 hingga tahun 2012 di Provinsi Bali yang pernah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS melalui aplikasi e-wallet untuk transaksi pembayaran pada merchant. Nah, data dikumpulkan melalui penyebaran Google Form secara online. Nah, pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara menyebarkan link Google Form melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain. Untuk media sosial WhatsApp dan lain, penyebaran dilakukan secara personal chat maupun dibagi kepada grup chat seperti grup chat Genbi Bali, grup chat Angkatan, dan grup chat We Love Bali. Sementara untuk media sosial Instagram dilakukan melalui share pada fitur cerita Instagram dan melalui personal chat pada fitur direct message Instagram. Adapun jangka waktu pengumpulan data yaitu selama 12 hari dari tanggal 27 Mei tahun 2022 hingga tanggal 7 Juni tahun 2022. Dan berdasarkan jumlah sampel yaitu sebanyak 400 generasi Z di Provinsi Bali, terdapat 400 generasi Z yang telah mengisi kuesioner dan telah sesuai dengan kriteria yang ada. Atau dengan kata lain, pada penelitian ini sudah memenuhi jumlah sampel penelitian atau pengambilannya sebesar 100%. Nah, dari jumlah data yang terkumpul tidak terdapat data outlier atau kuesioner yang gugur, sehingga data yang dapat diolah adalah sebanyak 400 responden. Adapun persebaran responden pada tiap kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bali telah merata sesuai dengan jumlah generasi Z yang ada pada tiap kabupaten atau kota. Adapun persebarannya yaitu untuk Buleleng sebanyak 77 responden, Denpasar sebanyak 69 responden, Badung sebanyak 51 responden, Karangasem sebanyak 48 responden, Gianyar sebanyak 46 responden, Tabanan sebanyak 37 responden, Jemberana sebanyak 29 responden, Bangli sebanyak 24 responden, dan Klungkung sebanyak 19 responden. Deskripsi umum penelitian selanjutnya adalah berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, responden berjenis kelamin perempuan sejumlah 267 orang atau sebanyak 66,7%, dan untuk jenis kelamin laki-laki sejumlah 133 orang atau sebanyak 33,3%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian berdasarkan tahun kelahiran, diketahui bahwa tahun kelahiran responden pada rentang tahun 1997 hingga 2000 berjumlah 323 responden atau 80,8%. Untuk rentang tahun 2001 hingga 2004 berjumlah 75 responden atau sebesar 18,8%. Dan rentang tahun 2004 hingga 2007 berjumlah 2 responden atau 0,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tahun kelahiran antara rentang tahun 1997 hingga tahun 2000. Kemudian berdasarkan jenis pekerjaan, dapat diketahui bahwa pekerjaan responden sebagai pelajar atau mahasiswa berjumlah 294 responden atau sebesar 73,5%, dan pekerjaan responden sebagai seorang pekerja berjumlah 106 responden atau sebesar 26,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pekerjaan sebagai seorang pelajar atau mahasiswa. Kemudian untuk berdasarkan jenis e-wallet yang pernah digunakan untuk bertransaksi menggunakan QRIS, dapat diketahui bahwa e-wallet SAKE menjadi e-wallet yang menduduki peringkat tertinggi sebagai jenis e-wallet terbanyak yang digunakan oleh responden untuk bertransaksi menggunakan QRIS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi umum hasil penelitian. Yang pertama itu adalah hasil analisis statistik deskriptif. Yang pertama untuk variabel pengetahuan memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum 30, rata-rata 27,07, dan standar deviasi 2,122. Untuk variabel kemudian penggunaan nilai minimumnya 22, nilai maksimum 35, rata-rata 31,06, dan standar deviasi 2,852. Untuk variabel kredibilitas nilai minimumnya 13, nilai maksimumnya 20, rata-rata 17,16, dan standar deviasi 1,754. Dan untuk variabel minat penggunaan nilai minimum 17, nilai maksimum 25,
rata-rata 22,44 dan standar deviasi 1,711. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji instrumen penelitian. Yang pertama untuk uji validitas data. Nah, uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Nah, uji validitas dilakukan dengan membandingkan R hitung dan R tabel dengan signifikansi 5%. Nah, apabila nilai R hitung lebih besar pada R tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka item pertanyaan dinyatakan valid. Begitupun sebaliknya. Nah, adapun berdasarkan hasil penelitian yang disediakan pada tabel, dilihat bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel pengetahuan, kemudahan penggunaan, kredibilitas dan minat penggunaan dinyatakan valid, yaitu dengan melihat nilai R hitung yang lebih besar pada R tabel. Adapun R tabel untuk jumlah responden sebanyak 400 dengan nilai signifikansi 0,05 adalah sebesar 0,098. Nah, untuk nilai signifikansinya dapat dilihat bahwa seluruh nilai signifikansi untuk seluruh item pertanyaan kurang dari 0,05, yang dapat diartikan bahwa keseluruh item pertanyaan dinyatakan valid. Baik, selanjutnya adalah uji reliabilitas data. Nah, suatu instrumen penelitian dikatakan reliable apabila memiliki nilai kelompok alfa yang lebih dari 0,6. Nah, mengacu pada tabel dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan memiliki nilai kelompok alfa yaitu 0,707, variabel kemudahan penggunaan memiliki nilai kelompok alfa sebesar 0,811, variabel kredibilitas memiliki nilai kelompok alfa sebesar 0,722, dan variabel minat penggunaan memiliki nilai kelompok alfa sebesar 0,655. Nah, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan nilai pada variabel memiliki nilai kelompok alfa yang lebih dari 0,6, yang berarti data reliable, atau dapat dikatakan bahwa semua instrumen pada keempat variabel dalam penelitian ini reliable sebagai alat ukur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian asumsi. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, dalam penelitian ini menggunakan uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan pendekatan asimptotik signifikan dan eksak signifikan. Nah, apabila nilai asimptotik signifikan dan eksak signifikan lebih dari 0,05, maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. Nah, berdasarkan dengan tabel dapat diketahui bahwa nilai asimptotik signifikan yaitu sebesar 0,095, yang mana lebih besar dari 0,05. Begitu juga dengan nilai eksak signifikan sebesar 0,484, yang mana lebih besar daripada 0,05. Dan berdasarkan hasil dari uji normalitas tersebut, maka dapat diketahui bahwa data dapat terdistribusi dengan normal. Pengujian asumsi selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Nah, dalam uji ini dapat dideteksi dengan melihat nilai toleransi dan nilai varian. Nah, apabila variabel tersebut memiliki nilai varian kurang dari 10 dan nilai toleransinya yang lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai toleransi yang lebih besar dari 0,1 dan nilai varians yang kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas ini bebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Nah, penelitian ini menggunakan uji Glatzer untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas. Nah, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa dari ketiga variabel bebas memiliki nilai yang lebih besar pada 0,05, yaitu untuk variabel pengetahuan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,132, variabel kemudahan penggunaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,747, dan variabel kredibilitas memiliki nilai signifikansi 0,063. Nah, yang mana lebih besar pada nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Yang pertama adalah analisis regresi linear berganda. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut merupakan hasil dari analisis regresi linear berganda. Nah, diketahui bahwa konstanta yaitu sebesar 6,006, kemudian untuk pengetahuan memiliki konstanta sebesar 0,212, kemudian penggunaan sebesar 0,218, dan kredibilitas memiliki konstanta sebesar 0,229. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis secara parsial atau uji T. Dapat dilihat pada tabel bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai T hitung yang lebih besar pada nilai T tabel, yaitu untuk pengetahuan memiliki nilai T hitung sebesar 5,480, kemudian penggunaan sebesar 7,289, dan kredibilitas sebesar 5,647. Kemudian untuk nilai signifikansinya masing-masing sebesar 0,00, yang mana lebih kecil pada 0,05. Maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat, yaitu minat penggunaan kris.
Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Nah, penilaian ini menggunakan adjusted R-square karena nilainya yang fleksibel apabila terjadi penambahan variabel bebas ke dalam model penelitian. Nah, adapun berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel bahwa pada penilaian ini diketahui bahwa nilai dari adjusted R-square sebesar 0,540 yang berarti bahwa variasi dari variabel pengetahuan kemudian penggunaan kredibilitas mampu menjelaskan 54% pada variasi minat penggunaan kris, sedangkan sisanya yaitu sebesar 46% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penilaian ini yang dapat mempengaruhi minat penggunaan kris. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian. Yang pertama adalah untuk pengaruh pengetahuan terhadap minat penggunaan kris. Nah, berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat diketahui bahwa data terdistribusi secara merata. Kemudian berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, untuk variabel pengetahuan diketahui bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap minat penggunaan kris. Kemudian untuk hasil uji statistik secara parsial atau uji T dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan kris yang dilihat dari nilai T hitung dan nilai signifikansinya. Nah, konstruk dalam teknologi assumption model atau TAM menjelaskan bahwa manfaat satu teknologi akan mempengaruhi penggunaan dari suatu teknologi tersebut. Nah, apabila seseorang memiliki pengetahuan tinggi atau dapat dikatakan cukup akan suatu produk, maka seseorang akan mengetahui manfaat yang akan diberikan dari produk tersebut, sehingga akan mempengaruhi minatnya untuk menggunakannya. Nah, semakin tinggi pengetahuan seseorang akan suatu produk, maka semakin tinggi pula minat penggunaan terhadap produk tersebut, termasuk kris sebagai salah satu dari produk teknologi. Nah, adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel pengetahuan yaitu yang pertama, pengetahuan tentang atribut produk, pengetahuan tentang manfaat produk, dan pengetahuan tentang nilai kepuasan yang diberikan oleh produk. Nah, berdasarkan teori dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan kris atau H1 diterima. Baik, selanjutnya adalah pengaruh kemudahan penggunaan terhadap minat penggunaan kris. Nah, berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat diketahui bahwa data terdistribusi secara merata. Kemudian berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan nilai konstanta variabel kemudahan penggunaan yaitu 0,218 dapat diketahui bahwa variabel kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang positif terhadap minat penggunaan kris. Kemudian berdasarkan hasil uji statistik secara parsial atau UJT, dapat diketahui bahwa variabel kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat penggunaan kris dilihat dari nilai T hitung yang lebih besar pada tabel dan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Nah, kemudian penggunaan merupakan salah satu konstruk dari teknologi assumption model atau TAM sebagai satu faktor yang mempengaruhi minat seseorang dalam menggunakan suatu teknologi. Nah, suatu teknologi baru yang dapat diterima dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas, serta penggunaannya tidak menimbulkan kebingungan para penggunanya, maka hal tersebutlah yang disebut dengan persepsi kemudahan. Nah, semakin teknologi tersebut dirasa mudah digunakan dan dipahami, maka minat seseorang dalam menggunakan teknologi tersebut akan semakin tinggi. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel kemudahan penggunaan yaitu yang pertama easy to learn atau mudah dipelajari, easy to use mudah digunakan, clear and understandable jelas dan mudah dimengerti, dan become skillful atau menjadi terampil. Nah, berdasarkan teori dan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang positif atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan kris, atau dapat dikatakan H2 diterima. Nah, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dilakukan oleh Fadlan 2018, kemudian oleh Palupi 2021, serta Ningsih dan kawan-kawan pada tahun 2021. Baik, selanjutnya adalah pengaruh kredibilitas terhadap minat penggunaan kris. Nah, berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat diketahui bahwa data telah terdistribusi secara merata. Kemudian berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan nilai konstanta variabel kredibilitas yaitu sebesar 0,229, dapat diketahui bahwa variabel kredibilitas berpengaruh positif terhadap minat penggunaan kris. Kemudian berdasarkan hasil uji statistik secara parsial atau uji T, dapat diketahui bahwa variabel kredibilitas memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan kris dapat dilihat dari nilai T itu lebih besar pada tabel dan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Nah, kredibilitas merupakan salah satu bagian dari TAM yang mana masuk dalam bagian teori keyakinan sendiri yang merupakan dasar dari teori TAM. Nah, suatu sistem atau teknologi jika memiliki keamanan yang dapat diandalkan, maka minat seseorang menggunakan suatu sistem atau teknologi tersebut akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah, berdasarkan teori dan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kredibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan kris, atau dapat dikatakan H3 diterima. Nah, penelitian ini didukung oleh penelitian dilakukan oleh Tanesia tahun 2020 dan Pratiwi tahun 2021.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikasi hasil penelitian. Yang pertama adalah implikasi teoritis. Nah, hasil penelitian ini dapat menguatkan teori TAM dan penelitian terdahulu terkait variabel pengetahuan, kemudahan penggunaan, dan kredibilitas yang telah diteliti. Kemudian implikasi praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat khususnya generasi Z dalam menggunakan kris, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti Bank Indonesia, ASPI, serta PJSP, khususnya perusahaan e-wallet untuk dapat memunculkan inovasi baru terkait cara agar minat penggunaan kris dapat terus meningkat. Baik, selanjutnya adalah simpulan hasil penelitian. Yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan yaitu yang pertama, ada pengaruh antara variabel pengetahuan dan dengan minat penggunaan kris secara positif dan signifikan. Yang kedua, yaitu ada pengaruh antara variabel kemudahan penggunaan dengan minat penggunaan kris secara positif dan signifikan. Dan yang ketiga adalah ada pengaruh antara variabel kredibilitas dengan minat penggunaan kris secara positif dan signifikan. Selanjutnya adalah saran hasil penelitian. Yang pertama bagi masyarakat. Nah, dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat khususnya generasi Z yang berdomisili di Provinsi Bali yang digadang sebagai endorser dan promotor dalam menyuarakan penggunaan kris agar dapat lebih mengetahui tentang kris dan segala keunggulannya, baik itu manfaat, kemudahan dalam penggunaan, serta jaminan keamanan dan privasi yang diberikan. Diharapkan melalui penelitian ini dapat mengubah cara pandang masyarakat khususnya generasi muda dalam melakukan transaksi pembayaran non-tunai melalui kris hingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan kris. Yang kedua itu bagi Bank Indonesia, bagi Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Indonesia atau PJSP. Nah, bagi Bank Indonesia, ASPI dan PJSP, khususnya perusahaan e-wallet, diharapkan untuk dapat terus memunculkan inovasi, contohnya meningkatkan pemberian diskon, cashback maupun pemberian door prize ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran menggunakan kris. Nah, kemudian dalam hal pembaharuan sistem agar penggunaan kris dirasa semakin mudah tanpa ada kendala yang berarti dan peningkatan jaminan privasi dan keamanan data pengguna. Hal ini bertujuan agar minat penggunaan kris terus meningkat dari sisi masyarakat selaku konsumen dan gerakan 15 juta pengguna baru kris tahun 2022 dapat tercapai. Yang terakhir itu bagi penelitian selanjutnya, diharapkan lebih maksimalkan hasil penelitiannya dengan menguji variabel lain yang ada pada konstruk teknologi external model selain variabel pengetahuan, kemudian penggunaan dan kredibilitas yang mempunyai pengaruh terhadap minat penggunaan kris. Dan selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengganti dan menambah parameter penelitian serta demografi atau karakteristik responden untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, demikian pemaparan terkait hasil penelitian yang telah saya lakukan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Om Santi 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 Om.